udah keseringan membaca, frustasi, akhirnya dia ketika melihat orang yang lebih dari dia secara nyata ya, secara fisik ya, dia bakal langsung mencari kesalahan, dan kesalahan itu apa? Gede sedikit dibilang steroid. Oke teman-teman, selamat datang lagi ke channel Pumping Bun. Mau gede, jangan takut makan. Oke, di video kali ini aku berkunjung ke rumah salah satu YouTuber fitness ya. Aku bersama Habil mengunjungi rumahnya Fitness Brewok. Mantap. Tuh, yang nggak pakai baju itu. Sok gede sih. Kalau di rumah aku memang nggak pernah pakai baju. Kadang cuman pakai celana dalam doang. Celana dalam doang. Atau kadang nggak pakai celana dalam juga gitu kan? Iya, itu kalau di kamar. Oh, di kamar. Di video kali ini aku cuman mau bahas tentang sesuatu yang penting, tapi singkat. Jadi ini tentang teman-teman yang mau menaikkan berat badan, teman-teman yang kesulitan dalam menaikkan berat badan ya. Ini pengalaman pribadi aku juga. Mungkin Bang Dodi dan Habil juga punya pengalaman pribadi masing-masing. Jadi ini tentang menaikkan berat badan teman-teman. Oke Bang, jadi kayak gini. Selain nutrisi ya, kadang orang udah banyak makan nutrisi, tapi yang kekurangannya itu di dalam performa latihan Bang. Mungkin pengalaman dari Habil gimana Bil? Kalau saya sendiri ya, kalau saat kita mau menaikkan berat badan kan kita harus surplus kalori kan? Surplus kalori. Ya otomatis asupan yang masuk ke badan kita itu udah pasti banyak kan, melebihi kan? Betul. Ya, jadi itu bisa kita manfaatkan untuk latihan lebih keras lagi. Kita manfaatkan untuk kita bisa nambah beban dari sebelumnya, hingga kita bisa mencapai beban terberat yang nggak pernah kita angkat. Ntar manfaatnya itu bakal menambah massa otot kita yang akan menyebabkan berat badan kita juga ikut naik. Karena saya juga pernah dulu waktu bulking makan surplus kalori tapi latihan nggak keras, nggak dimanfaatkan sumber nutrisi itu. Kayak kalau kita makan banyak pasti tenaga kita full bang kan? Iya betul. Ya jadi itu saya manfaatkan untuk latihan lebih keras agar massa otot bisa naik dan itu akan menyebabkan berat badan juga ikut naik. Oke. Gitu aja. Bil, ada satu pertanyaan Bil. Iya. Lu milih nih, nutrisimu tercukupi atau latihanmu yang keras, yang bikin massa otot naik, yang bikin berat badan naik. Kira-kira yang mana yang lebih dominan? Jadi lebih mending nutrisi atau latihan yang keras. Iya. Jadi dulu saya nge-gym itu kurang nutrisi. Saya kurang nutrisi tapi karena saya latihan keras, saya kan kurang nutrisi nih bang. Saya ini pengalaman saya bukan saya nggak baca ilmiah atau apa. Jadi karena nutrisi saya kurang waktu itu tapi saya latihan yang keras. Tapi yang saya dapatkan, yang saya rasakan itu massa otot juga naik. Oke. Walaupun nutrisinya ibaratkan kurang, tapi yang saya rasakan massa otot saya naik karena saya latihan lebih keras. Mungkin kalau sekarang saya lebih sekarang alhamdulillah nutrisi sudah tercukupi jadi bisa membangun massa otot lagi. Kalau dulu kan ya, kalau dulu kan nutrisi kurang, kalau sekarang alhamdulillah. Oke. Wih. Nih Bang Dodi ini kan udah tebal ototnya Bang. Pasti Belum tebal. intinya kalau perspektif kacamata orang-orang pemula dan juga kita-kita ya, Habil juga pasti bilang Bang Dodi bisa gede. Tebal sekali. Nih Bang, pengalaman dari Abang sendiri, apa sih yang bikin otot Abang gede? Ini kalau bisa dibagi dua nih, Abang milih makanan yang apa tuh proper makanannya atau latihannya yang keras? Kalau bisa dipilih salah satu Bang. Aku kalau pilih salah satu tetap untuk menaikkan massa otot dan berat badan, walaupun keduanya sangat menunjang ya. Dari nutrisi sama pola latihan itu sangat menunjang sekali. Cuma dari pengalaman pribadi aku nutrisi yang selalu kurang, tapi dengan latihan keras juga bisa menaikkan massa otot Will. Tetaplah dari latihan Will. jadi tetap dari latihan. Oke. Karena walaupun kita makan dengan seadanya, pakai telur sebuti atau nasi putih, itu tetap ada nutrisinya. Walaupun misalnya nih, aku nggak mikirin nutrisi, tapi aku latihan sangat keras sekali dan konsisten bertahun-tahun, pasti jadi. Walaupun aku nggak merhatikan nutrisi, bukan sama sekali nggak ada nutrisi ya. Setiap orang awam pasti makan itu tetap ada nutrisinya. Nah, jadi utama tetap latihan keras dan konsisten. Walaupun keduanya saling
sangat dibutuhkan, tapi aku tetap milih konsisten dan latihan keras. Oke, berarti jawaban Bang Dodi latihan keras ya. Latihan keras. Kalau Bro Habil lebih menitik beratkan kemana, Bil? Kalau saya juga latihan keras. Karena Latihan keras. saya awalnya juga dari situ. Oke. Berarti keduanya mengatakan latihan keras. Kita di sini berbicara belum berlandaskan teori ya. Bang Dodi basicnya dia bukan landasan teori, Habil juga sama. Mereka langsung melakukan, mereka langsung praktek. Aku berlandaskan dari pengalaman yang aku alamin sih. Berarti apa yang mereka lakukan itu? Karena jujur aku nggak pernah sekolah nutrisi, nggak pernah ambil sertifikat juga nggak pernah. Ya jadi mau nggak mau belajar dari apa yang aku terapkan. Jadi yang kesalahan aku nggak akan aku share ke mereka. Paling kesalahan aku bakal aku share, kalian jangan lakuin ini gitu. Karena itu udah pernah aku lakukan dan itu salah. Nah, jadi semua yang aku terapkan semua berdasarkan pengalaman aku pribadi. Walaupun sebenarnya dari dulu aku juga pingin yang mungkin belum ada kesempatan untuk sekolah nutrisi dan ambil PT, belum ada kesempatan. Sebenarnya itu sangat menunjang sekali di karir kita di dunia fitness, Will. Karena belum ada kesempatan, mungkin next kalau ada rezeki pasti ambil. Buat menunjang karir ke depannya. Jadi gini, teman-teman, bukan bermaksud untuk mengkerdilkan teori yang udah disediakan di ini ya, di mana-mana gitu kan. Tapi teman-teman perhatikan sendiri, banyak orang-orang yang jago teori ya, buat video ngomong landasan teorinya kuat. Tapi kalian lihat hasilnya. Ini Bang Dodi, ini saya lebih respect sama orang yang udah melakukan, tapi dia nggak keluar soal teori. Maksudnya gini, ketika dia memberikan hasil, orang bakal percaya. Maksudnya kayak setebal gini gitu kan. Dan nggak mungkin pengetahuannya itu cuman, soalnya nih saya banyak ketemu nih Bang, banyak orang yang buat konten padahal tuh badannya belum apa-apa gitu. Tapi dia udah lebih nyalah-nyalahkan. Udah senang untuk menyalahkan orang. Kalau sebenarnya kesalahan itu sangat mudah dicari. Walaupun mereka seorang dewa fitness sekalian, pasti ada kesalahan kalau dicari. Makanya kesalahan nggak perlu dicari. Walaupun mereka udah senior, udah dewanya fitness, tetap ada kesalahannya. Menurut aku sih seperti itu. Bahkan yang kayak Adera sekalipun pasti kalau kita cari kesalahannya, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Berarti nggak ada satu bodybuilder pun yang sempurna di mata orang-orang yang suka mencari kesalahannya gitu ya Bang ya. Benar, itu poinnya. Intinya kita jalani aja dengan senang hati, nggak mengganggu orang. Ya orang mungkin berbeda pendapat, ya udah, yang penting jangan saling menjelekkan, saling menjatuhkan sih. Jangan ada kan orang menang teori tapi sekali lihat badan kita gede itu steroid. Banyak seperti itu. Nuduh ya Bang ya. Nuduh. Mungkin dia karena putus asa kalau menurut saya Bang. Dia udah keseringan membaca, frustasi, akhirnya dia ketika melihat orang yang lebih dari dia secara nyata ya, secara fisik ya, dia bakal langsung mencari kesalahan, dan kesalahan itu apa? Gede sedikit dibilang steroid. Jadi kayak gitu ya Bill ya. Sebenarnya saya nggak menyalahkan siapapun, tapi ya intinya kalian ke jalur kalian aja. Kalau kalian merasa kalian ingin mempercantik otak kalian silahkan baca, kalian silahkan omongkan di konten kalian, tapi jangan menyinggung orang lain. Jangan mengkerdilkan profil pendapat orang lain ya. Mereka udah punya spesialitas sendiri. Tapi kalian tidak akan bisa menyamai apa yang mereka udah capai gitu. Kalau misalnya memang ada kesalahan, lebih baiknya itu DM atau jangan dibahas di publik. Nah, kalau misalnya lu ada kesalahan, Will, ini paling kalau aku sebagai teman atau sesama influencer atau sesama fitness nih, Will, mungkin boleh dikoreksi ini lewat DM. Jangan lewat publis, karena itu menjatuhkan, sangat menjatuhkan sekali, Will. Setuju. Iya. Ini bukan masalah pendidikan, bukan masalah kalian pintar atau tidak. Tapi intinya kalau kalian mau kencing, kalian tetap perlu kencing sembarangan. Kalian ada WC, kalian kencing di WC aja. Jangan sampai beretika lah, yang sesuai dengan apa yang orang-orang umum lakukan gitu. Ini sebelum netizen pada nanya nih, Will, nanti kita sambil nge-vape nih. Ini vape ini kami nol nikotin ya.
guys. nikotin. Jadi aku nggak memang bukan perokok. Sama. Ini nol nikotin, cuman iseng-iseng aja sih. Main-main asap aja ya bang. Main-main asap aja sih. Iseng-iseng aja, iseng-iseng. No nikotin. Aman. Aman ya. Tapi ya iseng-iseng lah intinya. Intinya iseng aja sih. Cuman pengen ngerasain aja. penasaran aja sih seperti apa main asap gitu kan. Kalau rokok, tembakau kan Main uap. udah datarnya udah ada nikotin ya kan. Intinya kami bertiga nggak ngerokok. Ya. Dan gara-gara ini mungkin mereka berdua juga terpengaruh ke aku kan, aku sering ngepep jadi ngikut. Iya. Enak soalnya kan ada rasa durian, ada rasa anggur, rasa nasi padang, Pasti iya. rasa terasi. Padang. Jadi rasa penasaran itu ada. Jadi jangan sampai kita dibohongi aja sih. Jadi kalau misalnya nanti oh ini enak, nah, aku udah pernah ngerasain pep tuh. Pep belum lama kan, kita jalan 2 bulan 3 bulan ini kan. Iya 2-3 bulan. 3 bulan ini. Oke, itu aja soal pep. Oke. Jadi tadi kan topik awalnya itu menaikkan berat badan. Cuman kita kasih intermezzo sedikit, cuman informasi tambahan aja. Jadi kalau dari saya ya teman-teman, saya lebih prefer nutrisi kalau untuk ke berat badan, karena udah apa pakem ya, udah dari saintifiknya, udah ilmiah. Mereka udah menyimpulkan kalau nutrisi itu sumbangsinya lebih gede daripada latihan. Tetap kita latihan beban tetap Iya, tetap makanya jalan. aku bilang tadi duanya harus saling Harus sinkron. Kalau kalian nggak latihan, Kalau nggak latihan, makan cuma banyak. nutrisi nggak jadinya gembrot. Iya. nanti. Tapi kita sini bahasnya ya itu aja sih. Ya guys. Mic baru ya, dapat kiriman ya bang ya. Jadi intinya itu aja. Apalagi ya? Apalagi boy? Ada tambahan nggak? Udah sih, Mbak. Nggak ada ya, abang? Nggak ada sih. Nggak Cuma ada ya? itu sih. Semua udah disampaikan. Itu aja sih, singkat aja. Nambahin berat badan tuh seperti itu loh. Maksudnya lebih porsirkan kalian ke nutrisi. Jadi komposisinya protein, karbohidrat, dan juga ini ya lemak ya bang ya. Sebenarnya ada 3 ke aku sih, Will. Nutrisi, latihan, dan istirahat. Karena banyak. Nggak bang, maksudnya spesifik dari nutrisinya itu sendiri. Intinya betul kata bang Dodi. Nutrisi, latihan, istirahat. Tapi Karena dari pengalaman aku ada banyak teman-teman aku nutrisi udah cukup, latihan udah keras, istirahatnya nggak maksimal, ototnya aku juga nggak jadi, Will. oke. Ada beberapa teman pengalaman sih. Oke. Jadi istirahat itu juga faktor penting untuk pembentukan massa otot dan menambah berat badan. Oke. Dan jangan lupa ngopi. Ngopi ya. Bang Dodi ngopi di saat sakit. Padahal naik ini bikin panas ya kan suhu tubuhnya. Oke, itu aja teman-teman. Jika kalian tidak suka silahkan dislike. Kalau kalian suka like. Jangan lupa komen kalau ada kalian merasa statement kami salah. Kami masih tidak sempurna ya. Kami masih tak luput dari kesalahan. Kalian Masih beginner sih intinya. masih Kita beginner. Kami masih bodoh ya. Kami nggak merasa pintar. Masih pengen banyak belajar. Iya, kalau kalian mau bilang bodoh silahkan. Kami tetap masih belajar ya. Semua masih belajar. Kami nggak merasa dewa. Kami nggak akan mengkerdilkan siapapun yang ingin belajar ya. Jadi di dunia YouTube ini orang yang jadi itu bukan orang yang sering baca, tapi orang yang sering mengangkat beban. Oke teman-teman, dengarkan lagi. Orang yang paten di bidang bodybuilding yang udah sukses kayak Iges, Adirai atau siapapun, mereka itu lebih intens melakukan ya, ngangkat praktek ya, ketimbang membaca. Walaupun baca itu penting juga. Penting. Kalau kalian nggak baca ya udah dengarkan orang-orang yang udah pengalaman. Nggak perlu baca ya nggak masalah. Yang penting kalian cukup tahu apa yang perlu kalian lakukan di dalam binaraga ini sih. Mungkin itu saja video singkat tapi panjang, tapi padat ya. Ini padat sekali kalau menurut aku. Sekian aja sih. Coba post lo bang. Yes. Thumbnail, Bang. Nih. Tuh. Masih kalah sih dari Bang Dodi. Pang Pimbun. Oke. Otak otot. Oke. Asik. Tadi edit ini, Bil.